Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo, selamat datang di Radio WLC para pendengar. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan telah bergabung dengan saya tentu saja adalah Doni Alexander yang akan membagikan pada kita lebih banyak kebenaran-kebenaran Alkitab. Ya, terima kasih Mario. Sebagai orang Kristen, kita semua tahu amanat Injil, sebuah tugas dan hak istimewa untuk memberitakan kebenaran kepada dunia. Benar, itu adalah kata-kata terakhir Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, tepat. Ini adalah barisan perintah bagi orang Kristen. Itulah sebabnya kami melakukan apa yang kami lakukan di sini, di WLC, dan itulah juga alasan mengapa orang-orang Kristen di seluruh dunia rela berkorban untuk membagikan kebenaran. Benar. Nah, Doni, apakah Anda pernah mencoba melakukan pencarian di Google mengenai pertumbuhan gereja? Ada banyak strategi di internet tentang bagaimana menumbuhkan gereja Anda, meningkatkan keanggotaan, dan hal-hal semacam itu. Serta artikel-artikel terkait tentang apa yang menyebabkan penurunan keanggotaan. Iya, tentu. Tetapi saya ingin berbagi dengan Anda sebuah pengalaman yang saya miliki yang mengajari saya rahasia kecil yang buruk tentang pertumbuhan gereja. Apa itu? Saya jadi penasaran, Dodi. Oke, waktu itu, saat peralihan dari masa remaja ke dewasa, saya menghadiri sebuah pemakaman bersama dengan orang tua saya. Orang yang telah meninggal itu Pastor Daniel. Dia adalah seorang pelayan yang sudah tua. Dia sudah renta, sangat tua. Usianya lebih dari 90 tahun, Mario. Seluruh masa dewasanya dihabiskan untuk menggembalakan gereja, mengadakan pertemuan 2 mingguan, dan melakukan semua hal yang dilakukan seorang pendeta untuk melayani Yahwa. Pemakamannya berlangsung dengan baik. Sambil duduk di sana dengan musik organ yang dimainkan dengan lembut, ibu saya menunjuk seorang pria yang tampaknya berusia 50-an. Dia membungkuk dan memberitahu saya namanya dan kemudian berbisik. Orang itu sangat penting bagi Pastor Daniel. Dia adalah satu-satunya petobat sejati yang pernah dibawa Pastor Daniel ke dalam gereja. Apa? Nah, begitu juga respon saya waktu itu, Mario. Fakta itu cukup aneh saat diceritakan. Bagaimana mungkin seorang pria dengan pengabdian seperti Pastor Daniel hanya bisa mempertobatkan satu jiwa sekalipun dia mengabdi selama puluhan tahun? Iya, jadi apakah Anda bertanya pada ibu Anda apa maksudnya, Doni? Iya, setelah pemakaman selesai, ibu saya menjelaskan bahwa pria itu adalah satu-satunya orang yang pernah dibaptis oleh Pastor Daniel di gereja yang belum pernah menjadi anggota dari denominasi Kristen lainnya. Oh, saya paham. Rupanya dia adalah pembajak para penjala ikan. Sebagian besar anggota jemaatnya berasal dari penjala manusia dari jaring atau jala gereja lain. Iya, kita bisa menyebutnya seperti itu, Mario. Gereja senang melaporkan pertumbuhan jemaat, tetapi pada faktanya, mayoritas jemaat baru sebenarnya sudah menjadi orang Kristen sejak awal. Mereka hanya berpindah dari denominasi yang satu ke denominasi yang lain. Iya, dan itulah masalahnya, Doni. Di WLC, kita sudah pernah membahas tentang perintah yang jelas dalam kitab Wahyu pasal 18 untuk meninggalkan Babel. Saya bahkan sudah menghafal ayatnya, Doni. Yeah? Kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 mengatakan, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, 'Mari, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.'" Nah, tentu saja setiap denominasi menyangkal sebagai Babel. Jadi, tidak ada denominasi yang benar-benar meninggalkan Babel. Mereka hanya duduk sambil mencela orang lain sebagai orang yang berada di Babel. Ya, benar. Dan amanat besar Injil berubah menjadi lebih dari sekedar undangan untuk bergabung dengan denominasi lain. Tapi itu bukanlah sebuah undangan. Itu adalah sebuah perintah langsung. Nah, Mario, apakah Anda juga menghafal versi Alkitab Jenewa dari ayat itu? Iya, tentu. Anda tahu, Alkitab Jenewa adalah Alkitab para reformator Protestan. Oke, Mario. Apa yang dikatakan kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 dalam kitab Jenewa? Iya, bunyinya berbeda, Doni.
Di situ dikatakan, keluarlah kamu hai umatku, keluarlah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Hai umatku, keluarlah daripadanya. Jadi keluar, bukan mari. Iya, keduanya berbeda. Yang satu adalah sebuah undangan, dan yang lain adalah sebuah perintah. Ya, jadi yang benar adalah tidak ada individu dan tidak ada denominasi yang dikecualikan. Semua agama dan setiap denominasi telah terkontaminasi oleh kesalahan. Inilah sebabnya mengapa surga mengeluarkan perintah untuk melarikan diri dari Babel. Benar, dan agar aman dari semua tipuan iblis, setiap orang harus meninggalkan semua agama yang terorganisir. Ya, tapi itu menghadirkan sebuah masalah baru, Mario. Bagaimana Anda seharusnya beribadah jika Anda tidak memiliki sebuah gereja untuk dihadiri? Nah, benar Doni. Saya pikir banyak dari kita, dan harus saya akui, saya juga dulu termasuk di dalamnya, yang telah mengidentikan kehadiran di gereja sebagai sebuah ibadah. Dan harus diakui juga bahwa sebuah denominasi dapat beroperasi secara finansial hanya karena jemaat mereka memberi mereka persepuluhan atau persembahan. Jadi ya, demi kepentingan terbaik dari sebuah denominasi, mereka mengajar jemaat untuk menyamakan kehadiran di gereja sebagai sebuah ibadah. Ya. Dan ini adalah sebuah situasi yang semakin banyak dihadapi orang Kristen, Mario. Ketika kesalahan menyebar di gereja-gereja, karena semakin banyak denominasi yang menolak terang yang baru, maka semakin banyak orang percaya yang berhati tulus yang mempertimbangkan gereja rumah. Benar, dan mereka memang seharusnya seperti itu, Doni. Ya, tentu. Kita harus meninggalkan Babel. Tapi bagaimana seharusnya Anda benar-benar melakukannya? Anda tahu, ketika Anda sudah terbiasa mendengarkan khotbah setiap minggu, bisa terasa aneh. Dan bahkan janggal ketika Anda harus beribadah di rumah. Iya, terutama karena keanggotaan gereja sering disamakan dengan jaminan keselamatan. Beberapa denominasi melangkah lebih jauh dengan mengklaim keanggotaan gereja sebagai pintu gerbang menuju keselamatan. Sulit dipercaya, tapi begitulah faktanya. Bagaimana pendapat Anda, Doni? Ya, saya maklum, Mario. Karena ketika Anda sudah terbiasa menghadiri kebaktian mingguan, duduk santai dan membiarkan pendeta, pemimpin paduan suara, dan leader yang lain melakukan semuanya, dan kemudian Anda tidak lagi memiliki gereja untuk dihadiri, maka hal itu akan dapat membuat Anda merasa terombang-ambing dan sangat-sangat kesepian. Betul. Oke, Mario, mari kita bicara tentang hal ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apakah ibadah itu berarti memasuki gedung berjendela kaca dan mendengarkan sebuah khotbah? Apakah itu berarti menerima sebuah pengumuman, mendengarkan paduan suara, dan memberikan persembahan? Iya, semua itu adalah kegiatan gerejawi. Tunggu sebentar. Apa yang baru saya katakan? Tidak apa-apa, Mario. Kita memang melakukan itu. Dalam benak kita memikirkan gereja. Padahal yang kita maksud adalah beribadah. Padahal keduanya belum tentu sama. Baik, Mario. Tolong buka definisi dari kata ibadah. Apa yang dikatakan di kamus? Adalah baik untuk selalu mendefinisikan istilah yang kita gunakan. Ibadah adalah memuji, memberikan penghormatan ilahi, menyatakan pengagungan dengan penghormatan tertinggi. Ya. Kata ini berasal dari kata Ibrani sauka, yang artinya sujud menyembah. Nah, menurut kamus Alkitab, kata ini adalah istilah umum untuk datang menyembah di hadapan Yahwa. Ibadah adalah sebuah kata kerja. Itu adalah sebuah tindakan. Jadi, ini adalah sesuatu yang setiap orang dapat lakukan di rumah, bersama keluarga, atau bahkan sendirian. Iya, memuji Yahwa, memberikan penghormatan ilahi kepadanya dengan pengagungan, dengan penghormatan tertinggi, tentu saja adalah sesuatu yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi Doni, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh memisahkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Bukankah ayat itu menyarankan bahwa kita harus bertemu dalam sebuah kelompok? Baik, kita akan melihat ayat itu sebentar lagi, Mario. Untuk saat ini, izinkan saya mengatakan bahwa gereja rumah pada faktanya mendapatkan dukungan Alkitab. Iya, begitulah. Kita tahu Abraham tidak memiliki gereja untuk dikunjungi. Ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang Israel? Mereka pasti memiliki sinagog untuk dikunjungi. Terus, Anda selalu membayangkan beberapa juta orang berdiri di sekelilingnya sambil mendengarkan Musa berkhotbah setiap hari Sabat. Iya, itulah yang ada di bayangan saya, Doni. Dan saya bertanya-tanya, bagaimana cara Musa berbicara agar semua orang itu bisa mendengarnya? Karena pada saat itu belum ada pengeras suara. Ya. Nah, mari kita lihat, Mario. Tolong buka kitab Keluaran pasal 16. Oke. Pada saat itu, bangsa Israel baru saja tiba di Gunung Sinai. Tabernakel itu belum dibangun. Tetapi mereka memiliki apa yang mereka sebut tenda pertemuan. Dan pada saat itu, mereka sudah menguduskan Sabat hari ke-7. Betul. Dan Yahwa menekankan pentingnya pengudusan hari Sabat dengan menggunakan mana. Benar, mereka perlu mengumpulkan mana segar setiap pagi, dan jika mereka menyimpannya sampai hari berikutnya, maka mana itu akan berbau dan dipenuhi ulat, ya kan? Iya, dan pada hari ke-6, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat karena tidak akan ada mana yang turun pada hari ke-7. Yahwa tidak ingin orang-orang bekerja pada hari Sabat. Oke, Mario.
Tolong baca ayat 28 sampai ayat 30 dari kitab Keluaran pasal 16. Sebab itu Yahwa berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Yahwa telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Dan di mana mereka beristirahat? Di tempat mereka masing-masing. Kemudian, di masa perjanjian baru, banyak orang percaya tulus yang keluar rumah dan beribadah di alam bebas. Disitulah Paulus bertemu Lydia, penjual kain ungu. Nah, dengarkan ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 di sini dikatakan, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Jadi pada dasarnya, Yahwa tidak mempersoalkan gereja rumah. Gagasan bahwa seseorang harus pergi ke suatu bangunan mewah untuk beribadah supaya ibadahnya diterima adalah sebuah gagasan yang salah. Itu masuk akal. Maksud saya, coba renungkan. Keselamatan selalu bersifat individu. Itu bukan sebuah kegiatan kelompok. Ibadah di rumah benar-benar dapat diterima oleh Yahwa. Ini sebenarnya lebih sesuai dengan semangat ibadah yang sejati. Benar. Oke, Doni. Ya. Mari kita bahas ini lebih jauh. Apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadikan sebuah ibadah di rumah menjadi kaya dengan pengalaman rohani? Bagaimana Anda membedakannya dari renungan harian atau ibadah rutin keluarga Anda? Apalagi jika Anda sendirian. Anda tahu, kita mendapatkan beberapa surat yang benar-benar menyayat hati dari para pendengar. Dan banyak orang yang mematuhi perintah untuk meninggalkan Babel dengan terpaksa harus beribadah sendirian. Teman-teman mereka, sesama anggota gereja, keluarga, bahkan pasangan mereka seringkali tidak ingin keluar dari Babel dan bahkan tidak melihat pentingnya keluar dari Babel. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 4 menggambarkan sekelompok orang-orang spesial yang mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Itu bisa menjadi jalan yang sangat sepi, terutama ketika semua orang yang Anda kenal ingin tetap berada di belakang. Sangat nyaman untuk tetap berada di belakang. Oh iya, beberapa gereja bahkan memiliki bangku-bangku yang empuk. Iya. Anda dapat duduk dengan nyaman. Sangat nyaman, dan tidak pernah menyadari bahwa anak domba itu telah bergerak maju meninggalkan Anda. Tidak, saya tidak berpikir itu terjadi tanpa orang-orang menyadarinya. Yahwa tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang dengan tulus ingin mengetahui dan menaati kebenaran. Mereka yang tertinggal adalah orang-orang yang berpegang teguh pada kesalahan. Bahkan ketika kebenaran sudah disampaikan kepada mereka. Oke, itu memang benar, Doni. Tapi jika Anda termasuk orang yang harus berdiri sendiri, Ya. Bagaimana caranya agar hari ibadah Anda menjadi bermakna? Apakah Anda memiliki ide untuk memperoleh berkat hari Sabat yang kaya, sekalipun pada saat Anda sedang sendirian? Iya, tentu saja ada. Saya mengenal seorang perempuan yang sangat kesepian. Bukan hanya keluarganya tidak mau mengikuti terang baru, tetapi mereka juga memberinya waktu yang buruk untuk melakukannya. Pada hari Sabat, dia akan masuk ke mobilnya dan pergi ke sebuah taman. Jika cuacanya bagus, dia akan keluar. Jika tidak, dia akan tinggal di dalam mobilnya. Tetapi jika Anda mudah beradaptasi, maka akan selalu ada cara untuk mendapatkan limpahan berkat hari Sabat, bahkan sekalipun saat Anda sedang sendirian. Misalnya, saya akan memulai dengan sebuah buku doa. Tidak harus berupa buku kosong yang mewah dan mahal. Buku catatan atau aplikasi di ponsel Anda, itu juga bisa digunakan. Intinya, Anda hanya perlu sesuatu di mana Anda dapat menuliskan daftar orang atau situasi yang ingin Anda doakan. Iya, itu akan menyenangkan. Dan para pendengar, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya dalam program kita tentang doa, bahwa doa itu harus dibuat sangat spesifik. Doa khusus akan mendapat jawaban khusus. Ya, dan Anda juga bisa mendoakannya selama seminggu. Kemudian pada hari Sabat, tinjau kembali daftar Anda. Tuliskan jawaban atas doa yang Anda terima selama seminggu. Lakukan review pada doa-doa Anda seperti ini akan benar-benar meningkatkan iman Anda. Kita semua sangat pandai dalam memanjatkan doa permintaan dengan cepat. Tetapi berapa banyak dari kita yang meluangkan waktu untuk benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusus. Kemudian menunggu jawabannya. Seperti yang saya katakan, tindakan seperti ini adalah sebuah pembangun iman yang hebat. Iya, salah satu manfaat yang saya lihat dari beribadah sendirian adalah Anda tidak terikat oleh kepentingan orang lain atau bahkan pada keterbatasan pemahaman mereka. Jika hanya Anda dan Yahwa, maka Anda dapat mengikuti kemana rohnya memimpin dan Anda dapat menggali kitab suci sesuai dengan kecepatan Anda sendiri. Ya, tepat Mario. Anda bisa mendapatkan kebenaran langsung dari Yahwa untuk diri Anda sendiri. Anda tidak harus melalui saluran pihak ketiga. Saya merasa terbantu ketika mempelajari kitab suci dengan bertanya pada diri sendiri. 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang diungkapkan perikop ini tentang Yahwa? Apa yang dikatakan tentang karakternya, kepribadiannya, dan kasihnya?
Yang kedua, apa yang diungkapkan bagian ini tentang diri saya? Apa yang ada di dalam relung hati saya? Apa yang Yahwa harapkan dari saya? Dan akhirnya, yang ketiga, apa yang diungkapkan perikop ini tentang kehendak Yahwa bagi hidup saya? Mario dan para pendengar, saat Anda melakukan refleksi seperti ini, kondisikan ritmenya. Jangan melebihi kecepatan pemahaman Anda. Dan karena Yahwa sendiri yang mengajari Anda, maka Anda akan kagum dengan apa yang Anda akan pelajari. Anda tidak perlu gelar doktor teologi. Alkitab ditulis untuk orang-orang biasa. Jadi penafsiran orang-orang biasa, di bawah arahan roh Yahwa, akan lebih dekat dengan apa yang dimaksud dibanding dengan wacana panjang dari para sarjana Alkitab. Iya, saya suka fakta itu. Satu hal yang selalu saya hargai pada hari Sabat, baik sendirian maupun saat bersama keluarga atau dalam kelompok, adalah dengan menghabiskan waktu di alam bebas. Selalu ada sesuatu di dalam suasana alami yang menarik hati kepada Yahwa. Iya, benar Mario. Bahkan sekalipun jika kita hanya berada di sudut sebuah taman kota yang tenang, itu masih tetap dapat menarik hati kita kepada Yahwa. Baik, para pendengar, kita akan istirahat dulu sejenak. Saat kami kembali nanti, kita akan membahas tentang bagaimana memiliki ibadah yang bermakna saat Anda bisa melakukan ibadah bersama dengan keluarga Anda. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apakah Sang Juru Selamat itu sebagai pribadi? Ya, kita semua tahu bahwa dia telah dengan sempurna memelihara hukum Yahwa. Tapi saya berbicara tentang kepribadian, kesukaannya, ketidaksukaannya. Apakah dia memiliki selera humor? Kita melihat orang-orang tertarik kepadanya, tetapi bagaimana dia menjalin hubungan dengan mereka? Hal ini penting untuk diketahui karena Yahuswa melakukan lebih dari sekedar menjaga hukum ilahi dengan sempurna. Dia mengungkapkan seperti apa Bapa jika dia berada dalam wujud manusia. Dan begitu Anda mengetahui hal ini, begitu Anda melihat kasih Bapa dan Sang Anak, Anda akan jatuh cinta begitu dalam, sehingga segala sesuatu yang lain akan menjadi nomor 2 bagi Anda. Itu pasti. Kasih adalah kekuatan yang paling kuat di alam semesta. Kasih membangkitkan kasih di hati orang lain. Pelajarilah lebih lanjut tentang kasih Bapa sebagaimana yang telah diungkapkan melalui kasih Sang Anak. Cukup buka worldslastchance.com dan klik ikon Radio WLC. Cari episode yang berjudul Kasih Yahuswa bagi Manusia. Hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kunjungilah kami hari ini dan jatuh cintalah dengan sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik Doni, Ya. tadi kita telah berbicara tentang cara-cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan berkat yang bermakna dari hari Sabat. Lalu bagaimana dalam tingkatan keluarga Doni? Level ini sebenarnya bisa lebih menantang karena selain dari pasangan Anda tentunya, maka biasanya dalam keluarga Anda akan mendapati jarak rentang usia dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Iya benar, itu bisa terjadi. Dan saya pikir itulah salah satu alasan mengapa banyak dari para orang tua yang ragu-ragu untuk mengambil dan membuat langkah terakhir itu dan berkomitmen untuk sepenuhnya keluar dari Babel. Tapi mari kita akui, begitulah faktanya. Lebih mudah untuk menyuruh anak-anak ke sekolah minggu atau sekolah Sabat dan membiarkan orang-orang dewasa lain menangani pengajaran mereka tentang Alkitab. Sementara Anda duduk dan menikmati pelajaran yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Benar, dan bahkan sekalipun Anda sendiri adalah seorang pemimpin pujian, Anda pasti menyadari bahwa adalah cukup sulit untuk memfokuskan minat anak-anak, baik yang berusia 4 tahun, 10 tahun, maupun yang berusia 12 tahun, Doni. Ya, begitulah yang sering terjadi. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Yahwa memiliki berkat khusus bagi mereka yang melakukan kehendak-Nya. Dan itu adalah bukan berkat yang diberikan sebagai upah atas ketaatan Anda.
itu diberikan karena Dia adalah Sang Pencipta kita. Dia yang paling mengenal kita. Dia tahu kebutuhan kita. Jadi ketika kita berusaha mengatur hidup kita agar hidup dalam ketaatan pada kehendak-Nya, maka kita sebenarnya sedang melakukan hal yang akan memberi kita sukacita. Iya, itu benar. Dan itu sangat bagus, Doni. Gereja rumah bisa dijalankan secara sederhana. Bisa juga lebih kompleks. Ya, itu tergantung pada Anda. Dan hal yang menyenangkan tentang gereja rumah adalah Anda dapat memodifikasinya untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga Anda. Anda dapat melakukannya saat bayi Anda sedang tertidur, atau dengan cara yang lain. Ya, terserah. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, Anda bisa melakukannya. Semua waktu-waktu itu sama. Tidak ada yang lebih suci dari yang lain. Itu benar. Saya pikir kita cenderung memegang ide yang sangat sempit tentang hal ini. Kita merasa ibadah sejati adalah yang diiringi dengan musik piano, ada paduan suara, dan dilakukan dalam gedung berjendela kaca. Jadi entah bagaimana kita merasa bahwa elemen-elemen itu diperlukan, tetapi sebenarnya tidak, ya kan? Ya, ibadah yang benar berbicara tentang persekutuan jiwa secara individu dengan Yahwa. Dan ya, salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bernyanyi. Menyanyikan pujian bagi Yahwa dapat memiliki dampak yang besar pada jiwa Anda sama halnya dengan berdoa. Benar. Dan ada banyak cara untuk melakukannya. Jika keluarga Anda adalah keluarga musikal, maka gunakanlah beberapa buku nyanyian pujian. Salah satu orang memainkan musik dan yang lainnya bernyanyi. Nah, jika Anda tidak bisa melakukannya dengan cara itu, maka Anda dapat bernyanyi bersama sambil diiringi rekaman musik. Iya, atau akapela. Iya, tentu. Umat Yahwa telah menyanyikan pujian baginya selama ribuan tahun, dan itu tidak selalu diiringi dengan musik-musik instrumen. Tetapi gunakanlah musik di dalam kegiatan ibadah Anda jika memungkinkan. Seperti yang sudah saya katakan, musik dapat menarik hati kepada Yahwa, sama seperti yang dialami oleh beberapa orang. Kemudian, hal lain yang penting untuk dilakukan adalah menyampaikan kebenaran indah tentang keselamatan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti kepada anak-anak yang lebih kecil. Dengan melakukannya, maka Anda sedang meletakkan fondasi yang akan bertahan sepanjang hidup mereka. Benar, Doni. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Iya, tepat. Dan salah satu hal yang indah tentang kitab suci adalah bahwa di dalamnya terdapat banyak tingkatan. Seorang anak kecil yang belajar Alkitab untuk pertama kalinya akan terpesona saat mendengar dan mengetahui bahwa Yahuswa menyambut anak-anak kecil. Orang-orang yang lebih tua akan melihat dalam pelajaran yang sama. Sebuah simbol tentang betapa besarnya kasih Bapa saat Dia menyambut orang-orang berdosa. Benar. Mario dan para pendengar, itulah mengapa adalah baik untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran dalam kitab suci. Anda akan mendapatkan pengetahuan baru saat Anda mengulangi pembelajaran yang sama. Betul. Oke, apa yang disukai anak-anak Anda, Mario? Apa yang Anda lakukan untuk membuat hari Sabat menjadi hari yang istimewa di rumah Anda? Nah, anak-anak kami saat ini sedang berada pada usia di mana mereka begitu menyukai kuis-kuis Alkitab, Doni. Dan ini adalah cara yang baik untuk membantu mereka mengingat pelajaran dalam kitab suci. Mereka menjadi sedikit kompetitif, tapi itu menyenangkan dan mereka benar-benar belajar. Dan jika mereka tidak tahu apa jawabannya, maka kami akan memberi mereka ayat-ayat Alkitab yang berisi jawaban dari kuis itu. Anak pertama yang menemukan dan membaca ayat itu akan memenangkan poin untuk pertanyaan itu. Iya, benar. Itu juga adalah sebuah cara yang baik untuk mempelajari kitab-kitab dalam Alkitab. Oh ya, karena tentu Anda tidak dapat mencari jawaban dengan cepat jika Anda tidak tahu di mana posisi kitab tersebut di dalam Alkitab. Tapi sekarang, anak saya yang paling kecil pun sudah menghafal nama-nama kitab di dalam Alkitab secara berurutan. Wow, lalu di mana Anda mendapatkan kuis-kuis Alkitab, Mario? Apakah Anda membuatnya sendiri? Iya, ada yang kami buat sendiri, tapi ada juga buku-buku kuis yang bisa Anda gunakan. Dan Anda bisa mencarinya secara online. Cukup ketikkan di Google, pertanyaan kuis Alkitab, atau kuis Alkitab untuk anak-anak. Iya, kata-kata yang mirip seperti itu, Doni. Intinya adalah untuk mengajarkan kepada mereka kitab suci dengan cara yang menyenangkan bagi mereka, yang mereka bisa nikmati, dan yang memudahkan mereka untuk mempelajari Alkitab. Wow, itu keren. Satu hal yang kami lakukan adalah, setiap minggu, anak-anak kami akan mendapat ayat-ayat kitab suci untuk dihafal. Nah, sudah pasti, anak-anak yang lebih kecil akan mendapat ayat hafalan yang lebih pendek. Tapi kegiatan ini membuat mereka menghafal ayat-ayat Alkitab. Iya, firman Yahwa menjadi tersimpan di dalam hati mereka. Dan itu bisa dimulai saat mereka masih kecil. Saya tahu, untuk diri saya sendiri, ayat-ayat hafalan yang saya pelajari di masa kecil adalah yang paling bisa saya ingat. Benar, Doni. Satu hal yang sangat kami nikmati adalah ayat-ayat Alkitab yang dijadikan musik atau lagu. Ada buku nyanyian yang khusus berisi janji-janji Alkitab yang sudah dijadikan lagu. Itu membuat pembelajaran menjadi lebih mudah. Dan faktanya, begitulah bentuk kitab Mazmur yang sebenarnya, Doni. Kitab Mazmur itu adalah kumpulan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang Israel. Iya, betul Mario. Itu ide yang bagus. Kita memang menjadi lebih mudah menghafal ayat-ayat yang telah dijadikan lagu.
kita jadi lebih mudah mengingatnya. Hal lain yang benar-benar dapat memperkaya pengalaman bergereja rumah bagi setiap anggota keluarga adalah dengan meminta masing-masing anggota, jika memungkinkan, untuk berpartisipasi atau menyumbangkan sesuatu. Ibu bisa tampil membawakan pengajaran dari Alkitab pada hari Sabat. Ayah bisa berbagi tentang kondisi alam dan mengaitkan hal itu dengan kasih Sang Pencipta. Anak-anak dapat melafalkan ayat-ayat Alkitab yang telah mereka hafal minggu itu, atau membagikan sesuatu yang telah mereka pelajari, atau berkat yang telah mereka terima. Intinya, setiap orang mendapat bagian, dan itu akan semakin menambah berkat yang diterima setiap orang. Iya, dan Anda tahu, buku doa yang digunakan oleh seseorang yang beribadah sendirian, yang Anda sudah sebutkan sebelumnya, itu juga baik digunakan dalam ibadah bersama dalam keluarga. Itu akan menjadi cara yang bagus untuk membantu anak-anak melihat bahwa Yahwa menjawab doa-doa mereka. Ya, kita semua perlu memperhatikan buku-buku doa kita. Oke, sebagai tambahan, jika Anda tinggal di tempat yang cuacanya bagus, keluarlah ke alam bebas. Berjalan-jalanlah di alam. Sabat adalah waktu untuk bersenang-senang dalam kebaikan dan berkat Yahwa. Waktu untuk mendekat kepadanya, untuk membenamkan diri dalam firman-Nya. Nah, jika Anda memiliki anak, berkreasilah dengan cara Anda merayakan Sabat. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa hari Sabat adalah puncak dari sebuah minggu. Iya, itu bagus, Doni. Oke, lantas bagaimana dengan orang-orang yang beribadah di rumah? Dan ada beberapa kelompok keluarga lain yang dapat bergabung dan melakukan ibadah bersama. Adakah saran untuk situasi seperti itu? Akan ada pro dan kontra saat sekelompok keluarga yang berbeda memutuskan untuk beribadah bersama. Di satu sisi, akan ada lebih banyak orang yang dapat mengambil tanggung jawab. Namun hal yang perlu Anda waspadai adalah agar kegiatan seperti ini tidak berubah menjadi rutinitas Sabat yang kaku dan formal, yang pada akhirnya akan membuat orang-orang menjadi tertekan. Apa maksud Anda, Doni? Misalnya, kegiatan makan bersama. Biasanya ketika Anda bertemu dengan beberapa kelompok keluarga, Anda akan melakukan makan bersama. Ini tentu saja bisa juga menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Tetapi jika kegiatan seperti itu menimbulkan pekerjaan yang lebih banyak, baik sebelum dan sesudahnya, hingga menjadi penyebab stres, maka itu menjadi tidak sepadan. Apapun yang mencuri berkat hari Sabat Anda tidak seharusnya dilakukan. Ya, itu sangat benar, Doni. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, keluarga kami menghadiri sebuah gereja yang mengadakan persekutuan makan setiap minggu. Kegiatan makan bersama ini membutuhkan banyak pekerjaan dalam persiapannya, dan apa yang tidak saya sadari waktu itu adalah, ternyata kegiatan itu telah membebani dan membuat istri saya kelelahan. Saya mencoba membantu, tetapi saya harus jujur, masakan saya tidak enak. Siapa yang mau makan? Jadi, dengan malu saya harus mengakui bahwa sebagian besar persiapan itu kemudian harus dilakukan oleh istri saya. Menyetrika pakaian, menata rambut anak kami, ya, dan tentu saja memasak. Yang satu ini, saya tidak pernah belajar melakukannya. Jadi ya, mamilah yang selalu melakukannya. Tapi secara keseluruhan, acara makan bersama itu menjadi sebuah beban yang besar. Tentu, persekutuan itu menyenangkan, tapi acara makan bersama itu terlalu menguras banyak tenaga. Nah, saya teringat, dan ini membuat saya terkejut. Ketika istri saya mengaku pada saya bahwa dia takut pada hari Sabat, karena hari itu adalah hari terberat dalam setiap minggu untuknya. Tapi setelah kami membicarakannya, saya bisa mengerti mengapa dia merasa seperti itu. Dan ya, kami perlu menghentikan pekerjaan berat itu. Iya, saya setuju, Mario. Kita seharusnya tidak berada dalam kondisi seperti itu. Jika sesuatu akhirnya mencuri berkat hari Sabat Anda, jika itu akhirnya mengalihkan Anda dari apa yang benar-benar penting, yaitu persekutuan dengan Yahwa, maka itu benar-benar tidak layak untuk dilakukan. Saya pikir satu hal yang dapat berkontribusi untuk menambah beban pada hari Sabat adalah bahwa bagi kebanyakan dari kita semua tumbuh dengan pergi ke gereja pada hari itu. Kita memiliki definisi yang agak sempit tentang bagaimana sebuah kebaktian dinyatakan layak. Tapi itu sebagian besar hanya tradisi. Poin utamanya adalah agar kita menghabiskan waktu bersama Yahwa. Segala sesuatu yang menambah beban harus dikesampingkan, Doni. Waktu bersama Yahwa, itulah yang dimaksud dengan Sabat. Baik, Mario, tolong buka kitab Yesaya pasal 58. Oke. Ada ayat di sini yang benar-benar menunjukkan bagaimana memandang pemeliharaan Sabat itu. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Silakan dibacakan dengan segera setelah Anda mendapatkannya, Mario. Baik, di sini dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Ibadah bukanlah pakaian yang Anda kenakan, atau makanan yang Anda makan. Ibadah bukanlah serangkaian layanan. Ibadah semuanya berbicara tentang memuliakan Yahwa, menghormati Dia.
Itulah definisi ibadah yang Anda baca barusan, Mario. Benar, Doni. Lantas bagaimana cara yang baik agar gereja rumah yang dilakukan sambil berkelompok tidak memberatkan? Ya, kita tahu dalam sebuah kelompok seperti itu, biasanya hanya satu orang yang pandai bicara di depan umum, dan orang itu cenderung menjadi orang yang pada akhirnya melakukan sebagian besar pekerjaan untuk mempersiapkan khotbah. Jadilah kreatif. Anda tidak harus memiliki sebuah khotbah. Satu orang berkhotbah pada sebuah ruangan yang penuh dengan orang lain adalah salah satu cara gereja membuat setiap individu menyesuaikan diri dengan kredo atau doktrin mereka dan menolak setiap terang yang baru. Anda dapat mengadakan kelompok belajar Alkitab. Jika Anda dapat menampilkan video-video yang membangkitkan semangat, lakukanlah. Kegiatannya tidak harus sama minggu demi minggu. Ada banyak cara untuk menyembah Yahwa. Jadi tidak hanya didominasi oleh satu orang untuk menyampaikan khotbah setiap minggu. Oke, itu benar. Oh ya, Doni, pernahkah Anda mendengar tentang kegiatan bersih hati dalam doa? Tidak, saya rasa tidak, Mario. Tapi itu kedengaran familiar. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, bagian ini berbicara tentang sekelompok orang yang percaya yang berada di Yerusalem setelah peristiwa kenaikan Yahusua ke surga. Anda ingat tuh nih? Ayat 14 mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yahusua dan dengan saudara-saudara Yahusua. Oh, benar-benar. Bersatu hati dalam doa adalah sebuah pengalaman yang dalam. Tidak ada bandingnya. Kegiatan ini lebih dari sekedar meminta satu orang berdoa dan semua orang berkata amin. Kegiatan ini lebih dari sekedar berdoa dengan membentuk lingkaran. Masing-masing orang secara bergantian dapat mengucapkan doa yang terbesit di dalam hatinya. Jadi tidak harus secara berurutan. Tidak perlu menyela aliran doa dengan kata amin, karena doa bersama ini adalah benar-benar secara keseluruhan terdiri dari satu doa. Jadi, masing-masing orang dapat berbicara kapan saja, seiring dengan tuntunan roh Yahwa. Dan setiap orang, siapapun dia, dapat berbicara lebih dari sekali. Doa-doa yang dipanjatkan dengan menyatukan hati, di mana setiap orang bebas berbicara dan menambahkan pemikiran seiring dengan tuntutan roh, akan menjadi percakapan antara Yahwa dan semua yang hadir. Anak-anak juga harus didorong untuk bergabung. Doa-doa semacam ini bisa berlangsung lama, 45 menit, 1 jam, itu masih wajar. 1 jam? Saya tidak bisa membayangkan seorang anak atau bahkan orang tua yang sanggup berlutut selama 1 jam dalam doa. Nah, doa semacam ini tidak harus dilakukan dalam satu posisi yang monoton, Doni. Ya. Secara inheren, kita tidak akan berdosa jika kita berdoa sambil berdiri atau bahkan duduk. Doa-doa ini diarahkan oleh roh Yahwa yang bekerja di dalam hati setiap individu. Doa semacam ini adalah doa yang intim dan interaktif. Doa seperti ini sangat kuat, dan izinkan saya memberitahu Anda, Doni. Setiap orang akan mengalami hadirat Yahwa. Ya, itu terdengar luar biasa, Mario. Saya ingin mencobanya suatu saat nanti. Baik, hal lain yang menurut saya juga sangat ampuh adalah menyisihkan waktu untuk menyampaikan kesaksian pribadi. Nah, Mario, tolong buka kitab Maleakhi pasal 3. Ada ayat luar biasa di sana yang saya ingin Anda baca. Oke. Memberi kesempatan kepada setiap orang, termasuk anak-anak, untuk membagikan bagaimana Yahwa telah memberkati mereka selama 1 minggu yang telah berlalu. Tidak hanya akan mengilhami iman, tetapi itu juga akan menjadi bentuk penghormatan kepada Yahwa, dengan cara yang saya pikir kebanyakan dari kita tidak sadari. Oke, silakan dibacakan ayat 16 dan 17 dari kitab Maleakhi pasal 3. Baik, di sini dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahwa. Yahwa memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahwa dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Yahwa semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wow, ayat ini luar biasa. Kata-kata penghormatan yang diucapkan bagi Yahwa adalah sangat berharga baginya, sehingga dia mencatatnya, Doni. Itulah yang dikatakan di ayat itu, Mario. Kata-kata Anda, pengakuan Anda akan kebaikannya dicatat di surga. Wow, itu sangat indah, benar-benar menguatkan. Dan ya, bahkan anak-anak kecil pun dapat berpartisipasi dalam hal semacam ini. Ya, betul. Dan intinya, ibadah pada dasarnya adalah memuliakan Yahwa. Begitulah, itu menghormati Dia. Anda tidak perlu paduan suara atau pengkhotbah untuk melakukan itu. Yang Anda butuhkan adalah hati yang mau menghormati Dia. Dan jangan lupa, Anda harus meninggalkan Babel. Benar, Mario. Jadi jangan takut untuk bergereja rumah dalam peristiwa-peristiwa yang sedang dan akan terjadi di bumi ini. Kita semua harus bergereja rumah. Dan ketika kita melakukannya, Yahwa akan hadir. Baik, para pendengar jangan kemana-mana. Kita sudah mendapatkan sebuah pertanyaan menarik dalam kotak surat harian kita. Kami akan segera kembali untuk membahasnya. Tetaplah di sini.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Yahwa tahu bahwa setan akan melakukan upaya terbaik untuk menyembunyikan kebenaran dari orang-orang di dunia ini. Kabar baiknya adalah, pada setiap kebohongan iblis, pada setiap upaya pembelokan kebenaran, dan pada setiap jebakan yang menipu, Yahwa memberikan sinar terangnya untuk mengungkapkan kebenaran surga. Dan kebenaran yang Yahwa curahkan semakin meningkat. World's Last Chance berkomitmen untuk membagikan kebenaran yang telah diberikan kepada dunia. Kami memiliki artikel-artikel, video-video, dan program-program radio yang mengulas banyak topik yang berbeda. Semuanya mengungkapkan dengan cara yang unik, kasih Yahwa untuk Anda. Kami menyediakan pembelajaran Alkitab yang dikelompokkan sesuai dengan topiknya. Dan kami juga menyediakan berbagai perlengkapan untuk bersaksi. Tapi kami membutuhkan rekan kerja. Kami membutuhkan Anda. Lebih khusus lagi, Yahwa membutuhkan Anda. Masing-masing dari Anda memiliki lingkaran pengaruh Anda sendiri. Orang-orang yang Anda kenal, orang-orang yang Anda lihat sehari-hari, mereka juga perlu mengetahui kebenaran. Kunjungi worldslastchance.com dan pelajarilah perkembangan kebenaran yang terbaru. Kemudian, bagikanlah apa yang telah Anda pelajari dengan orang lain. Yahuswa akan segera kembali. Tidak banyak waktu yang tersisa. Anda tidak harus kaya atau terkenal. Anda tidak harus memiliki gelar universitas. Yang Anda butuhkan hanyalah kecintaan pada kebenaran dan keinginan untuk bekerja bagi Yahwa. Dia akan memberi Anda kesempatan untuk bekerja baginya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada hal yang lebih memuaskan di dalam kehidupan ini yang melebihi kepuasan yang dirasakan karena bekerja bagi Yahwa. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Sherry dari Halifax, Kanada mengirimkan sebuah pertanyaan. Dia menulis, apa maksud Anda ketika Anda berbicara tentang penutupan masa percobaan? Saya sepertinya mendapat kesan bahwa peristiwa itu akan terjadi sebelum kembalinya Yahuswa. Tapi akhir-akhir ini Anda menyampaikan bahwa orang-orang benar dan beberapa orang-orang berdosa akan tetap hidup di bumi selama masa milenium. Jadi apa yang Anda maksud dengan masa percobaan? Jika orang-orang masih mendapat kesempatan untuk bertobat selama masa 1000 tahun nanti. Pertanyaan yang fantastis. Ya, Anda benar. Sherry, di sini di WLC kami dulu percaya dan mengajarkan bahwa akan ada titik waktu tertentu sebelum 7 tulah terakhir dicurahkan, di mana masa pencobaan akan ditutup dan orang-orang akan, pada saat itu, harus membuat keputusan akhir mereka untuk berserah atau melawan pada kehendak Yahwa. Pada saat itulah, seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang Kristen, kami percaya bahwa orang-orang benar akan pergi ke surga setelah kembalinya Yahuswa. Iya, dan sekarang kita tidak lagi meyakini hal itu. Tidak. Setelah mempelajari dengan cermat, kita telah melihat bahwa Injil Kerajaan Yahuswa menyampaikan bahwa setelah Yahuswa kembali, maka mereka yang telah mati dalam iman pada jasa darah Yahuswa akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Kemudian orang-orang kudus bersama dengan Yahuswa akan memerintah selama 1000 tahun di bumi yang baru. Nah, para pendengar, jika Anda melewatkan program itu, Anda masih dapat mendengarkannya di situs web kami atau di channel YouTube kami. Cari saja episode yang berjudul Kerajaan 1000 Tahun, di surga atau di bumi. Nah, hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, sama seperti yang tidak diketahui oleh orang-orang Kristen yang meyakini bahwa mereka akan pergi ke surga setelah kembalinya Yahuswa, adalah bahwa kitab Yesaya pasal 65 dan pasal 66 menggambarkan waktu kembalinya Yahuswa dan menggambarkan kondisi bumi selama masa 1000 tahun.
Dan itu mengungkapkan bahwa akan ada beberapa orang di sana yang belum menerima keselamatan. Benar, dan itu karena Yahwa akan melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Iya betul. Dan itu tidak berarti bahwa semua orang akan diselamatkan. Kitab Wahyu memperjelas bahwa akan ada kebangkitan kedua bagi mereka yang gigih bertahan hingga mati dalam pemberontakan melawan Yahwa. Jadi bagaimana Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan percobaan itu, Doni? Berdasarkan kitab Yesaya pasal 65 dan pasal 66, itu jelas bukan sesuatu yang terjadi sebelum masa kembalinya Yahusua. Ya, sebagai titik waktu tertentu, jawabannya tidak. Buka kitab Wahyu pasal 22, Mario. Disinilah penutupan masa pencobaan secara umum dijelaskan. Sudah dapat? Oke, tolong baca ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini bukan masa sebelum kembalinya Yahusua, sebagaimana yang sebelumnya kita yakini. Karena menurut studi yang seksama pada kitab Yesaya, kita sekarang tahu bahwa selama masa 1000 tahun masih akan ada orang-orang hidup yang pada awalnya belum menerima keselamatan, namun akhirnya akan diselamatkan. Jadi artinya ketika masa 1000 tahun itu dimulai, mereka belum menerima keselamatan. Ya, benar Mario. Jadi apakah masa percobaan seseorang ditutup sebelum Yahusua kembali, Doni? Tentu saja, mereka yang diselamatkan dan hidup untuk melihat kembalinya Yahusua akan menutup masa pencobaan mereka sendiri dengan secara sadar memilih untuk menerima karunia keselamatan tersebut. Mereka telah memilih untuk mempercayai firman Yahwa, bahwa ketika mereka menerima keselamatan, jasa kematian dan kehidupan tanpa dosa dari Yahusua dikreditkan atau disandangkan kepada mereka. Dan bagi mereka yang terhilang, penutupan masa pencobaan secara pribadi terjadi ketika mereka melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang seperti apa, Doni? Dosa yang terus-menerus dilakukan hingga membuat hati mereka menjadi begitu keras dan tidak bisa lagi menanggapi dorongan roh Yahwa. Faktanya seperti ini, setiap orang yang pada akhirnya diselamatkan, akan diselamatkan karena mereka memilih untuk menerima keselamatan. Jadi Anda tidak diselamatkan secara otomatis. Anda bisa terhilang secara otomatis. Tetapi Anda tidak bisa diselamatkan secara otomatis. Karena Anda harus menerima karunia keselamatan itu. Oke, itu cara pandang yang menarik, Doni. Dan saya mengerti apa yang Anda maksud. Yeah. Kita semua dilahirkan sebagai orang berdosa. Kita otomatis seperti itu. Jadi untuk diselamatkan, kita harus memilih untuk menerima keselamatan itu. Iya, benar. Jadi seseorang yang terhilang dapat menutup masa pencobaannya lebih awal, yaitu dengan melakukan dosa yang tidak terampuni tadi. Mari kita lihat sekilas kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 13. Tolong buka dan bacakan Mario. Baik, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Penghibur atau roh kebenaran adalah roh Yahwa sendiri. Pekerjaannya adalah untuk mengajarkan kebenaran dan menginsapkan hati akan dosa, sehingga individu tersebut dapat berbalik kepada Yahwa dan memperoleh keselamatan. Tetapi jika seseorang memutuskan, misalnya dengan berkata, "Tidak, saya tidak ingin berserah diri. Saya suka dengan hidup saya yang seperti ini." Maka Yahwa tidak akan memaksa orang itu untuk diselamatkan dengan bertentangan pada kehendak hati dari orang tersebut. Yahwa akan menyelamatkan semua yang dia bisa selamatkan. Tetapi pada akhirnya itu tergantung pada pilihan pribadi dan Yahwa akan menghormati itu. Dia pencipta kebebasan. Jika seseorang berdosa hingga orang tersebut tidak dapat lagi merasakan penghakiman dari Roh Kudus, apalagi yang dapat menjangkau orang tersebut? Baik, lalu jika seseorang merasakan bahwa dia telah mencapai titik itu, apakah masih ada harapan, Doni? Ya, tentu saja. Dosa mengeraskan hati, tetapi seperti yang telah kita baca sebelumnya dari kitab Yehezkiel pasal 36, kita mengetahui bahwa Yahwa bersedia mengganti hati kita yang keras dan memberi kita hati yang baru di mana di atasnya tertulis hukum Yahwa. Tetapi Anda harus memintanya. Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak. Mereka yang diselamatkan akan diselamatkan karena mereka memilih untuk menerima keselamatan. Demikian juga, mereka yang terhilang akan terhilang karena mereka memilih untuk terus berada dalam dosa terlepas dari segala sesuatu yang Yahwa telah lakukan untuk menjangkau mereka.
Mario dan para pendengar, Anda tidak perlu takut dengan penutupan masa pencobaan. Itu bukanlah sebuah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan sebelum masa kembalinya Yahuswa. Penutupan masa pencobaan terjadi ketika setiap orang telah membuat pilihannya sendiri. Jadi kata-kata dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 adalah sebuah pernyataan fakta bahwa setiap orang pada akhirnya akan membuat pilihan terakhirnya. Baik, dalam membahas penutupan masa pencobaan, saya pikir penting bagi kita untuk juga mengingat bahwa bagi kita semua, masa percobaan kita ditutup pada saat kematian. Tak satupun dari kita tahu kapan itu akan terjadi. Jadi kita tidak boleh menunda untuk menerima keselamatan. Oke, para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkannya kepada kami di worldslastchance.com. Cukup klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Tanggal 15 April 2013 adalah hari yang telah dinanti-nantikan dan dipersiapkan oleh Meghan McClory selama berbulan-bulan. Itu adalah hari di mana dia memiliki kesempatan untuk bersaing dengan para atlet dunia dan para amatir berbakat dalam balapan lari paling bergengsi di Amerika, Boston Marathon. Meghan telah berlatih selama berbulan-bulan dan mengharapkan hasil yang terbaik secara pribadi. Pada malam sebelum perlombaan tersebut, saat Meghan bersiap untuk tidur, dia membaca dari kitab Mazmur pasal 27, di mana tertulis, Yahwa adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Yahwa adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nantikanlah Yahwa, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Yahwa. Sungguh sebuah bacaan yang sempurna untuk mengatasi kegugupan sebelum balapan. Begitulah pikirannya. Dan kemudian Meghan segera tertidur lelap. Keesokan paginya, Meghan berhasil sampai di lokasi pertandingan tepat waktu, dan dia menemukan tempat di tanah berumput untuk menunggu 2 jam sebelum memulai balapan. Kemudian, ada seorang asing yang berjalan di belakangnya. Dia berlutut di rumput dan meletakkan tangan di bahu Meghan. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang aneh? Tanya wanita itu. Tentu. Meghan tidak mengenalinya, tetapi wanita yang bertanya itu tampak cukup normal. Ini mungkin terlihat aneh bagi Anda, kata wanita itu. Tapi, bolehkah saya mendoakan Anda? Meghan setuju. Dia juga memberitahu wanita itu bahwa dia adalah seorang Kristen, dan tampaknya wanita itu juga tidak heran sama sekali. Wanita itu kemudian memeluk Meghan, menundukkan kepalanya dan berdoa. Tuan, saya meminta Engkau melindungi Meghan saat dia berlari. Jaga dia tetap aman, dan berikan kekuatan pada kakinya untuk menyelesaikan balapan. Jangan biarkan kram kaki menghalanginya. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Meghan terkejut. Dia belum memberitahu wanita itu namanya. Dia berbalik untuk melihat orang asing itu pergi kemana dan siapa lagi yang akan dia doakan selanjutnya. Tetapi Meghan tidak bisa melihat kemana wanita itu pergi. Meghan telah mengikuti ratusan balapan, tetapi itu adalah pertama kalinya ada seseorang yang mendoakannya. Meski begitu, dia tetap bersyukur. Perlombaan tersebut berjalan dengan baik dan ketika dia menyentuh garis finish, 3 jam, 25 menit dan 17 detik kemudian, itu menjadi momen yang terbaik untuk Meghan. Saat dia berjalan melewati area garis finish, seorang sukarelawan memberitahu Meghan bahwa dia tampak pucat dan mengarahkannya ke tenda medis terdekat. Meghan pun beristirahat sebentar di sana, tetapi setelah sekitar 15 menit, dia merasa cukup sehat dan kemudian pergi. Dia sedang berjalan ke tempat di mana dia telah berjanji untuk bertemu dengan keluarganya ketika suara dentuman yang sangat besar memecah sore itu. Sebuah bom telah meledak. 12 detik kemudian, bom kedua meledak. Semua orang menjadi panik. Dalam kekacauan yang terjadi, dunia tampak berputar, dan para penonton berlarian, sementara para pelari berdiri diam terpaku. 5 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka, termasuk 16 orang kehilangan anggota badan. Malam itu, saat Meghan dan keluarganya beristirahat di hotel mereka, Meghan mulai mengirim pesan teks kepada para teman dan keluarganya di rumah. Dia meyakinkan mereka bahwa dia selamat. Sebuah pesan datang dari seorang teman dekat yang mengatakan bahwa dia secara khusus berdoa untuk Meghan pada hari itu.
Meghan pun kemudian teringat pada wanita yang telah meminta untuk berdoa secara khusus untuknya. Doa mereka berdua terkabul. Kaki Meghan tetap kuat selama balapan, dan dia terlindung dari bahaya pengeboman tersebut. Seandainya dia berlari lebih lambat atau berlama-lama di tenda medis, maka dia akan berada sangat dekat dengan lokasi ledakan bom itu terjadi. Saat Meghan menundukkan kepalanya dalam doa, dia memuji Yahwa atas pemeliharaannya atas dirinya. Para pendengar, kitab Ayub pasal 22 ayat 27 menyatakan, "Jikalau engkau berdoa kepadanya, dia akan mengabulkan doamu." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, Doni dan para pendengar, Ya. saya tahu kita hampir kehabisan waktu, tetapi sebelum kita mengakhiri episode ini, saya ingin kembali ke kitab Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Di sini dikatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Nah, pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya adalah, bagaimana Anda mendamaikan ayat-ayat ini dengan kitab Wahyu pasal 18 yang memerintahkan kita untuk melarikan diri dari Babel, Doni? Tidak ada kontradiksi antar keduanya, Mario. Jika Anda memiliki kesempatan yang istimewa untuk menikmati persekutuan orang-orang percaya yang berpikiran sama, itu luar biasa. Ini benar-benar berkat yang nyata, dan ini bisa menjadi hubungan yang menguatkan dan menumbuhkan iman di mana Anda saling mendukung dalam iman. Jadi jika Anda bisa berkumpul di hari Sabat, itu bagus. Jika tidak, Anda dapat melakukannya pada setiap hari bulan baru. Tetapi jika Anda tidak dapat melakukan keduanya, maka jangan biarkan setan membebani Anda dengan rasa bersalah. Seperti yang kami katakan sebelumnya, mengikuti sang anak domba kemanapun dia memimpin bisa menjadi sebuah perjalanan yang sangat sepi. Anda sendirian tanpa ada seorang pun yang menemani. Ya, kondisi seperti itu benar-benar bisa terjadi, dan bagi banyak orang memang begitulah yang terjadi. Bapak tidak akan menahan berkatnya hanya karena Anda tidak memiliki seseorang untuk menjadi teman persekutuan Anda dalam peribadatan. Yakinlah bahwa jika Anda menemukan diri Anda benar-benar sendirian, pujian dan penyembahan Anda sama berharganya bagi Bapa, seolah-olah Anda lah satu-satunya orang yang kepadanya Bapa memberikan putranya. Itu indah. Kita selalu menetapkan sendiri persyaratan-persyaratan seperti ini, dan kita pun merasa bersalah ketika kita tidak memenuhinya, ya kan? Tapi pada akhirnya, hal yang paling penting adalah hubungan antara setiap individu dengan Yahwa. Dan jangan lupa pada konsep perjanjian baru tentang gereja yang sejati. Ya, itu penekanan yang bagus, Doni. Tolong ambilkan kamus Alkitab itu, Doni. Oke, ini. Terima kasih. Mari kita lihat. Nah, tahukah Anda bahwa kata gereja bahkan tidak muncul dimanapun dalam kitab perjanjian lama? Iya, karena itu adalah sebuah konsep dalam perjanjian baru, ya kan? Ya, benar. Namun sayangnya telah terjadi sedikit kesalahan penerjemahan. Kata gereja dalam dunia modern saat ini didefinisikan sebagai sebuah badan atau organisasi dari orang-orang beriman. Dari pengertian seperti inilah, orang-orang mendapatkan gagasan bahwa mereka seharusnya pergi ke gereja. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Menurut kitab Wahyu pasal 18 ayat 4, kita harus melarikan diri dari gereja-gereja karena semua gereja telah berpegang teguh pada
Setidaknya salah satu dari ajaran salah yang ada pada hari ini. Baiklah, dengarkan ini. Dalam Perjanjian Baru, kata yang diterjemahkan gereja sebenarnya berasal dari bahasa Yunani eklesia. Dan itu tentu saja tidak diartikan sebagai organisasi dari orang-orang beriman. Di kamus Alkitab ini dikatakan bahwa eklesia adalah sebuah panggilan untuk keluar. Penekanannya adalah dipanggil untuk menuju pada sebuah tujuan tertentu, sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Ya, benar Mario. Anda dapat mengatakan bahwa pada abad pertama sebelum kehancuran Yerusalem, gereja adalah organisasi peribadatan formal dari orang-orang Yahudi yang korup dan organisasi ini dikepalai oleh seorang imam besar. Tapi sebaliknya, eklesia adalah segelintir kecil orang percaya. Mereka yang percaya bahwa Yahusua adalah Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, dan mereka mengikutinya keluar dari Babel pada zaman itu. Anda menggambarkannya dengan cara yang bagus, Doni. Ingat juga bahwa agar dapat dipimpin, Anda harus siap mengikuti. Jadi di sini diperlukan tindakan. Kitab Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Yahwa adalah anak Yahwa. Sekali lagi, di sini Anda perlu melakukan tindakan. Untuk dipimpin, Anda harus bangkit berdiri dan berjalan mengikuti. Ya, dan kita tidak akan pernah benar-benar ditinggal sendirian. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 menyampaikan bahwa kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita memiliki contoh orang-orang beriman dari segala zaman, yang semuanya harus berdiri sendiri di beberapa titik dalam kehidupan mereka. Kita memiliki Yahusua dan para malaikat, dan tentu saja kita memiliki Yahwa yang berjalan bersama kita di setiap langkah. Benar sekali Mario. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah janji dari kitab Yosua pasal 1. Yosua seperti yang Anda ingat, merasa tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi Yahwa dengan penuh kasih memberinya beberapa janji, dan janji-janji ini adalah juga berlaku untuk kita. Kita berada di perbatasan masa kekekalan. Dengan iman, kita harus mengikuti anak domba itu ke tanah perjanjian kita di bumi yang baru. Dan dia yang berjalan bersama Yosua akan berjalan bersama kita juga. Sudah dapat Mario? Ya. Baiklah, baca ayat 5 dan ayat 9 dari kitab Yosua pasal 1. Baiklah, di sini dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Yahwa Elohimmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Janji itu adalah untuk kita. Para pendengar, jangan bermalas-malasan di bangku Anda yang nyaman di Babel. Hari-hari yang kita jalani saat ini membutuhkan keberanian. Hari-hari ini menyerukan untuk melangkah keluar dengan iman dan mengikuti anak domba itu kemanapun ia memimpin. Tidak seorang pun diselamatkan melalui kehadiran atau keanggotaan di gereja. Kita diselamatkan selalu dan hanya melalui iman dalam jasa darah Yahusua. Terpujilah Yahwa untuk belas kasihannya yang besar kepada orang-orang berdosa. Baik para pendengar, mari bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.